Saat proses pengendapan palladium, pastikan larutan asam nitrat sudah tidak mengandung perak. Itu artinya, jika larutan induk mengandung perak dan palladium, maka kita wajib mengeluarkan peraknya terlebih dulu. Gunakan garam, jangan HCl. Ini untuk mencegah terjadinya kelebihan HCl yang tentunya akan menyulitkan pengendapan palladium itu sendiri. Dan saran saya, gunakan garam secukupnya saja, jangan berlebihan. Karena jika terjadi kelebihan garam, itu juga akan menyulitkan pengendapan. Sebenarnya ini juga berlaku pada saat kalian menggunakan potasium iodid. Kelebihan garam dengan jumlah yang cukup banyak akan mengganggu proses pengendapan. Karena nantinya akan terjadi suspensi terhadap endapan palladium. Maksudnya, endapan palladium akan tertahan sebagai suspensi dalam larutan. Kondisi seperti ini cukup sulit untuk ditangani, karena secara visual endapan palladium dapat terlihat oleh mata. Tetapi, endapan tersebut akan sulit disaring, dikarenakan partikelnya lolos menembus kertas saring. Jika itu terjadi pada saat menggunakan potasium iodid, maka tambahkan sedikit SMB sebelum pengendapan. Jika terjadi pada saat menggunakan karbid atau kalsium karbida atau asetilin, maka memberi sedikit kelebihan kalsium karbida atau air dari sisa perendaman karbid dapat mengatasi hal tersebut. Tetapi itu akan berakibat pada kenaikan pH larutan, dan ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Kenapa perak harus dikeluarkan terlebih dulu? Itu dikarenakan asetilin dapat bereaksi dengan banyak logam selain palladium. Salah satunya perak. Dan itu akan menghasilkan endapan perak acetilide yang bercampur dengan endapan palladium. Perak acetilide termasuk senyawa eksplosif yang dapat menyebabkan ledakan jika dipanaskan. Terlebih-lebih jika dalam keadaan terbungkus rapat lalu dipanaskan. Demi keamanan channel ini dari teguran komunitas atau banned, saya tidak akan memperlihatkan kekuatan ledakan dari perak acetilide. Sebagai gambaran saja, kurang dari 0,5 gram perak acetilide yang dibungkus kertas lalu dipanaskan mampu membuat cekungan pada kaleng biskuit sedalam hampir 0,5 cm cekungan atau lengkungan. Dan 100 gram perak acetilide mampu menghancurkan tiang beton setebal 10 cm. Memang masih lebih kecil dibandingkan senyawa eksplosif lainnya, tapi itu sudah cukup untuk mendatangkan kerugian apabila endapan palladium kalian bercampur dengan perak acetilide. Mungkin jika beruntung tidak akan terjadi ledakan, tapi mungkin akan membuat palladium kalian berhamburan, terbuang sia-sia saat di roasting. Warna dari endapan palladium acetilide itu berwarna coklat kehitaman, sangat mirip dengan endapan palladium iodid. Dan endapan yang kita peroleh belum menjadi logam. Kita harus merostingnya hingga suhu tertentu untuk mengkonversinya menjadi logam. Sepengalaman saya, tidak butuh suhu yang tinggi untuk proses tersebut. Sebab dengan menggunakan kompor gas bertekanan rendah, hal tersebut dapat dilakukan. Proses konversi dianggap selesai apabila endapan sudah berubah warna menjadi abu-abu metalik. Untuk merostingnya, kita bisa menggunakan wadah yang terbuat dari stainless steel atau crucible tanah. Dan selanjutnya, endapan siap untuk dilelehkan. Menggunakan gas asetilin dapat memberikan hasil yang cukup memuaskan. Palladium yang dihasilkan berkisar antara 60, 70, 80, 90, bahkan 99%. Tapi yang menentukan tentu saja komposisi logam yang diolah. Sebab asetilin itu bereaksi terhadap banyak logam lain. Jika larutan induk hanya mengandung perak dan tembaga dan palladium, dapat dipastikan hasil palladium yang diperoleh memiliki kemurnian yang tinggi.
Di bagian video ini, saya mencoba menjelaskan bagaimana asetilin bekerja terhadap pengendapan palladium. Idealnya, saat menggunakan asetilin, pH dari larutan induk harus berada di pH 1. Lalu, ketika gas asetilin dimasukkan ke dalam larutan induk, maka secara otomatis pH akan naik ke pH 2. Dan saat itulah terjadi pengendapan. Lebih jelasnya begini. Saat pengendapan dengan asetilin, idealnya larutan induk berada di pH 1. Jika larutannya terlalu pekat dan asam, dalam hal ini asam nitrat, maka pengendapan akan sulit terjadi. Untuk menaikkan pH larutan induk ya, hanya dilakukan dengan penambahan air, bukan dengan kimia kaustik. Ingat yang saya katakan tadi, jika terlalu pekat dan asam, itu artinya larutan induk harus diencerkan. Gunakan alat uji yang memiliki keakuratan tinggi. Jika menggunakan kertas lakmus universal, gunakan kertas pH yang memiliki garis bertingkat. Pilih kertas pH dari brand ternama, contohnya Merck, karena kertas pH biasa tidak memiliki presisi tinggi dalam hal pengukuran. Untuk pengencerannya, bisa sampai 10 liter air untuk 1 liter konsentrat larutan induk. Jumlah yang cukup banyak memang. Bahkan, saya pernah mengencerkan 1 liter konsentrat larutan induk dengan 15 liter air, bahkan lebih, di mana waktu itu larutan induk tersebut memiliki konsentrasi asam nitrat yang sangat pekat dan banyak sekali mengandung garam dari proses pengendapan perak sebelumnya, serta logam dasar lainnya. Dari pengolahan tersebut, saya hanya mendapatkan palladium dengan kadar antara 70-80%. Kita lanjut lagi. Jika pH larutan induk sudah berada tepat di angka 1, selanjutnya kita masukkan gas asetilin ke dalamnya. Dari proses ini, lambat laun pH larutan tersebut akan naik ke pH 2 secara spontan dan akan stuck, tertahan di pH 2. Lalu, terjadilah pengendapan palladium. Kenaikan pH 1 ke pH 2 itu disebabkan oleh sifat basa dari gas asetilin tersebut. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau gas asetilin itu bersifat basa, lalu kenapa harus menaikkan pH ke angka 1 lebih dulu dengan air? Itu karena sifat nonpolar dari senyawa alkuna tersebut. Dalam hal ini asetilin. Ini sudah pernah disinggung pada video sebelumnya. Sifat fisiknya yang nonpolar atau sulit larut membuatnya sulit untuk tertahan dalam larutan. Gas asetilin cenderung mudah lepas dari perangkap air, apalagi dengan jumlah air yang sedikit. Asetilin akan sulit untuk menaikkan pH larutan induk jika minim air di dalamnya. Karena tidak adanya kecukupan media untuk asetilin dapat berakumulasi, dalam hal ini air. Sementara pengendapan baru akan terjadi di pH 2, maka itulah fungsi dari pengenceran tersebut. Dengan menambahkan banyak air, hal itu memungkinkan gas asetilin dapat terakumulasi dalam larutan sehingga dapat menaikkan pH larutan dari pH 1 ke pH 2. Serta mampu menahan lebih banyak asetilin untuk dapat mengendapkan palladium. Jika larutan induk berada di pH 1, maka jumlah asetilin yang dapat terakumulasi umumnya akan stuck atau tertahan di pH 2 saja. Sebanyak apapun asetilin yang masuk, rata-rata umumnya hanya mampu menaikkan pH di angka 2 saja. Ini dikarenakan sifat nonpolarnya tadi. Akan lebih banyak asetilin yang terbuang daripada yang dapat ditahan oleh air. Konsekuensinya, jika terlalu banyak air yang ditambahkan dan banyaknya asetilin yang masuk, maka semakin banyak jumlah asetilin yang dapat terakumulasi yang berakibat naiknya pH larutan tanpa terkendali. Mungkin akan ada bantahan. Tanpa mengukur pH dan penambahan air, pengendapan juga bisa dilakukan. Iya, benar. Itu artinya nilai keasaman dan kepekatan larutan sudah cukup. Ferguson
Tanpa pengukuran, berarti kita bergantung pada faktor keberuntungan. Apa yang salah? Ya, tidak ada yang salah, lakukan saja. Lagi pula, apa yang saya jelaskan di sini hanya mengambil dari beberapa contoh kasus saja. Himbauan ini bersifat antisipasi untuk menghindari hal-hal yang berpotensi membahayakan kita selaku pengolah atau refiner. Saat pengendapan palladium dengan asetilin atau karbid atau kalsium karbida, dengan alasan apapun, jangan menambahkan amonia cair, termasuk produk turunannya yang mengandung amonia di dalamnya. Pada larutan induk yang mengandung tembaga, baik HNO3 atau HCl, tembaga yang bersenyawa dengan amonia dalam jumlah yang cukup akan ikut mengendap oleh asetilin atau kalsium karbida atau karbid. Dan ini sama berbahayanya dengan perak acetilide. Meskipun daya eksplosifnya tidak sekuat perak acetilide, tetapi tetap saja keduanya sama-sama senyawa yang dapat dengan mudah terbakar bahkan meledak. Dan jangan pula berpikir untuk membuat sesuatu yang bombastis dengan logam-logam acetilide tersebut. Meskipun daya ledaknya sekelas petasan, tetapi itu tindakan yang ilegal. Faktanya, tembaga, merkuri, emas, palladium, platinum, itu pun dapat dijadikan explosive compound. Tetapi ambil saja manfaatnya, buang mudaratnya. Mungkin saja seluruh uraian dalam video ini akan dianggap berlebihan dan terkesan menakut-nakuti. Bukan, tidak ada maksud seperti itu. Uraian ini berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia alkuna itu sendiri terhadap logam dan kimia tertentu. Dalam hal ini etuna atau asetilin. Dan tentu saja saya sudah membuktikannya melalui serangkaian uji coba. Bersyukurlah buat kalian yang pernah menggunakan karbid atau asetilin dan berakhir baik-baik saja. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan karbid atau asetilin dan tidak mengalami kendala, bukan berarti bisa mengabaikan fakta tersebut. Hanya kondisinya saja yang berbeda. Uraian yang saya sampaikan memang ditujukan bagi pemula yang baru akan mencoba untuk mencegah mereka dari bertindak ceroboh. Bagi yang tidak setuju dengan uraian ini, silakan abaikan. Jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, silakan tonton lagi video ini. Sederhana sekali, bukan? Setelah menyimak uraian panjang tadi, mungkin kita akan sedikit kehilangan poin pembahasan. Mungkin juga ada yang berkesimpulan malah jadi rumit. Oke, mari kita refresh. Kita hanya perlu kembali pada 3 prosedur yang sudah dijelaskan di awal video ini. Kita hanya perlu berpegang pada 3 prosedur penggunaan kalsium karbida atau asetilin. 1. Asam tunggal. Gunakan HNO3 sebab palladium dapat dilarutkan dengan asam nitrat. Jangan terburu-buru pakai aqua regia, pertimbangkan urgensinya. Kedua, larutan asam nitrat tidak mengandung perak. Endapkan perak terlebih dulu sebelum mengendapkan palladium menggunakan kalsium karbida atau asetilin. Gunakan garam secukupnya. Ketiga, hindari kontaminasi amonia dalam larutan mengandung tembaga. Ini termasuk dengan produk turunannya yang mengandung amonia, baik dalam larutan HNO3 maupun HCl. Untuk memulainya, kalian hanya perlu berpegang pada 3 prosedur tadi. Abaikan saja idealisme. Buat menjadi sederhana. Lakukan hal yang mudah menurut kalian. Lupakan tentang pH larutan. Langsung saja masukkan kalsium karbida atau asetilin ke dalam larutan induk. Dan jika terjadi kendala, maka kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan ingat, jauhkan dari sumber api. Lakukan di ruang terbuka dan jangan dilakukan dalam ruangan tertutup, apalagi dengan ventilasi udara yang buruk. Utamakan keselamatan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini.
Saya akhiri, terima kasih.